Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Alor per tanggal 2 Juli 2021 terus mengalami peningkatan. Data Satgas COVID-19 Kabupaten Alor mencatat bahwa per hari Jumat 2 Juli 2021 terjadi peningkatan kasus COVID-19 sebanyak 11 orang, sehingga jumlah kasus aktif COVID-19 di Alor saat ini mencapai 73 orang. Sebanyak 53 orang saat ini menjalani isolasi mandiri, 14 orang dirawat secara terpusat, yakni 13 orang di SKB Wolatang dan 1 orang di perumahan dokter, dan 6 orang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dengan bertambahnya 11 kasus positif ini, maka jumlah total keseluruhan kasus COVID-19 di Alor sejak tahun 2020 hingga kini berjumlah 207 orang, di mana 124 lainnya telah dinyatakan sembuh. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Satgas COVID-19 Alor, Ferdi Ilhal SH. Jadi total secara keseluruhan pasien terkonfirmasi setelah dalam penanganan satuan tugas semenjak kita dari 2020 sampai dengan 2021 ini secara keseluruhannya itu ada kurang lebih total 207 pasien terkonfirmasi positif. Rinciannya tadi 124 itu sembuh, 53 isolasi mandiri, karantina terpusat 14, 13 di SKB, 1 di rumah dokter, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah itu 6 orang, dan yang meninggal 10 orang. Itu total secara keseluruhan. Tetapi eskalasi kita yang meningkat sekarang ini di Januari sampai di awal Juni sampai akhir Juni masuk minggu pertama Juli ini, totalnya semua sekarang 73. 73 itu rinciannya saya sudah sampaikan tadi, isolasi mandiri 53, karantina 14, 13 itu di SKB Wolatang, 1 itu di Rumah Sakit Umum Daerah, 1 itu di Rumah Dokter Kalabahi, 6 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Itu total secara keseluruhan yang dari 73 yang kami sudah sampaikan tadi. Terkait hal ini, sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi beberapa poin penegasan, di antaranya menerapkan work from home bagi ASN, pembatasan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang, hingga mengevaluasi secara berkala proses pembelajaran siswa pasca libur masuk mendatang. Dengan melihat 1 minggu terakhir peningkatan ini, maka hari ini Pemda sudah mengambil keputusan untuk menyatakan penegasan kepada seluruh komponen masyarakat. Lewat surat penegasan pemerintah daerah hari ini yang sudah dikeluarkan, ada beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian penting untuk sesegera dilakukan menyikapi kondisi ini. Pertama, kegiatan-kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan yang mengumpulkan orang banyak dan menimbulkan kerumunan itu oleh satuan tugas dinyatakan ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan pelaksanaannya sampai ada petunjuk lebih lanjut terkait dengan kita memperhatikan eskalasi penurunan penyebaran COVID ini ke depan. Itu langkah pertama yang pemerintah sudah lakukan. Yang kedua, pemerintah juga menyadari bahwa hampir sebagian besar mereka yang terkonfirmasi ini adalah pelaku perjalanan. Dan di dalamnya juga ada aparatur sipil negara yang terkonfirmasi positif. Karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah untuk sistem kerja pemerintah ini kita harus lakukan bekerja dari rumah 50% di rumah bekerja, 50% di kantor untuk bekerja, yang bisa kita kenal dengan work from house, yang tentunya itu menjadi bagian penting untuk kita memutus mata rantai. Kemudian yang ketiga, bagi kegiatan-kegiatan peribadatan itu yang terjadi di rumah-rumah ibadah ataupun di rumah tinggal, lintas agama, baik Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, itu tetap mengacu pada pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama, sekaligus surat edaran lewat SOP
dari masing-masing pimpinan umat beragama dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang keempat, berkenaan dengan proses belajar mengajar sekolah-sekolah, ya, secara tatap muka. Sekarang anak-anak sekolah masih libur sampai tanggal 17 mereka akan masuk. Ya, kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan eskalasi yang ada penyebaran COVID ini. Kalau angkanya naik, tentunya perpanjangan itu pasti kita lakukan dari satuan tugas. Tetapi kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk kita laksanakan itu karena anak-anak sekolah masih dalam liburan. Yang keempat, kita mempertegaskan dengan surat edaran ini, pemerintah mempertegaskan lewat satuan tugas untuk pantau seluruh kegiatan kemasyarakatan maupun juga pemerintahan yang sesuai dengan poin pertama. Apabila tidak ditegakkan prokes, maka satuan tugas akan tegur dan bahkan membubarkan kegiatan. Pemerintah juga terus menghimbau agar berbagai kegiatan masyarakat seperti pernikahan, olahraga, dan kesenian untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Karena itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pesta nikah, yang berdampak kepada kerumunan orang banyak, resepsi-resepsi yang dilakukan, urusan-urusan adatia yang dilakukan, yang mengumpulkan orang banyak, kegiatan-kegiatan olahraga yang mengumpulkan orang banyak, kegiatan-kegiatan seni yang mengumpulkan orang banyak, ya, dan berdampak kepada kerumunan orang, itu kita tunda pelaksanaannya. Lahal juga pada kesempatan tersebut menghimbau kepada masyarakat agar tetap taat melakukan protokol kesehatan. Ke depan, menurut Lahal, operasi penertiban akan dilakukan di tempat-tempat umum dan strategis. Bahwa langkah-langkah pemerintah lewat satuan gugus tugas, tentunya kita terus menghimbau masyarakat untuk taat prokes. Ya, untuk taat prokes tentunya pemerintah juga harus tegas juga dalam penanganan ini untuk masyarakat. Harus taat terhadap prokes, karena itu ada pendisiplinan prokes yang dilakukan oleh satuan tugas kabupaten lewat operasi penertiban bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker dan seterusnya di tempat-tempat keramaian. Kemudian kami juga berupaya untuk vaksin terus kami tingkatkan. Sehubungan dengan kegiatan vaksinasi, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor per tanggal 1 Juli 2021, Pemkab Alor sudah menerima 15.180 dosis vaksin Sinovac, di mana 11.760 dosis telah digunakan dan 3.420 dosis belum dipakai. Sedangkan untuk vaksin AstraZeneca terdapat 1.950 dosis, di mana 1.590 dosis sudah terpakai dan sisa 360 dosis yang belum terpakai. Pendropingan vaksin ke depan akan terus dilakukan guna melayani kebutuhan minimal masyarakat Kabupaten Alor agar mencapai kekebalan kelompok. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.